Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma ighfir lana washfi mardana warham mautana ya rabbal alamin. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita bisa melanjutkan pengajian kita dan juga kita dapat melaksanakan salat maghrib berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita, menerima amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari senantiasa kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang silam kita telah membahas mengenai waktu salat, bahwa salat itu harus pada waktunya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu diwajibkan atas orang-orang yang beriman di waktu-waktu yang telah ditetapkan. Maka sangat perlu untuk memperhatikan waktu salat dari mulai salat zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Apabila kita salat sebelum waktunya, maka salatnya tidak sah. Barang siapa yang salat sebelum waktunya, maka salatnya tidak sah. Harus mengulangi salatnya tersebut ketika waktu masuk. Jadi dia harus menunggu waktu sampai masuk, baru kemudian dia mengulangi salatnya. Juga apabila seseorang salat di luar waktu, maka niatnya atau nama salatnya berubah, disebut dengan istilah qadha. Apa itu qadha? Qadha itu adalah salat yang dilakukan di luar waktu. Kemudian kemarin juga sudah dijelaskan tentang waktu salat zuhur, bagaimana asar, bagaimana maghrib dan isya, bagaimana jika menggunakan fenomena alam, melihat matahari atau bayangan. Kemarin sudah dijelaskan. Namun dibolehkan bagi kita untuk menggunakan waktu yang sudah di setel, yang sudah di setting di waktu elektronik yang ada di dinding masjid ini. Ini tidak mengapa, boleh kita sekarang sholat menggunakan waktu dengan hitungan hisab seperti ini, tidak mengapa. Apalagi kita berada di kota
di mana melihat waktu sholat dengan ciri-ciri fenomena alam mungkin tidak semudah kita berada di pedesaan. Maka tidak mengapa kita melihat waktu sholat dari yang ada ini, tidak mengapa, sah. Hari ini insya Allah kita akan memasuki waktu sholat subuh atau penjelasan tentang sholat subuh. Apa keutamaan sholat subuh? Kemudian bagaimana anjuran atau sunnah-sunnah Nabi dalam sholat subuh tersebut. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subuh, salat subuh disebut juga dengan salat fajar. Sekali lagi, salat subuh disebut juga dengan salat fajar. Waktunya dimulai dengan terbitnya fajar. Ada dua fajar, ada fajar kadzib, ada fajar shadiq. Fajar yang gelap dan fajar yang terang. Fajar yang kedua, fajar yang terang. Di sini tertulis jam 4:44 menit. Jam 4:44 menit ini adalah fajar shadiq, waktu fajar yang sudah terang. Maksudnya terang bukan bukannya udah kelihatan, bukan. Terang di langitnya terang. Maksudnya sudah ada pancaran cahaya, keputih-putihan. Sekali lagi mungkin kalau di kota sulit untuk melihatnya karena terbentur dengan lampu yang kita pakai. Ya, mungkin ini bisa dilihat di tempat yang tidak ada lampu, di laut, ya, di hutan yang tidak ada lampu bisa terlihat fajar shadiq dan fajar kadzib. Intinya kita patokannya 4:44 itu adalah waktu sholat subuh saat ini. Nah, sholat subuh ini tadi disebut dengan subuh, disebut dengan fajar. Waktunya sejak fajar terbit sampai isyraq. Apa arti isyraq? Isyraq atau syuruk. Naam. Isyraq atau syuruk. Boleh disebut isyraq, boleh disebut syuruk. Artinya terbit matahari. Bagaimana melihat terbit matahari? Cara melihat terbit matahari adalah kalau di laut kita akan melihat matahari keluar dari permukaan laut sedikit-sedikit. Nah, seketika dia sudah keluar muncul, maka dia disebut dengan terbit. Muncul sedikit terbit, maka habis waktu salat subuh terbit. Ini namanya isyraq. Ketika terbit di sini isyraq atau syuruk jam 6:03. Kemarin lewat 2, sekarang udah nambah 6:03. Jam 6:03 ketika isyraq, matahari sedang keluar naik ke atas perlahan-perlahan. Ini waktu tidak boleh sholat, haram sholat di waktu ini, tidak boleh. Di waktu isyraq ini tidak boleh sholat terus sampai matahari keluar sampai setinggi satu anak panah, kata Nabi SAW. Satu anak panah disebut dengan qaidu rumah. Sampai setinggi satu anak panah, yakni kita lihat dari pinggir laut, mataharinya kira-kira sudah melewati permukaan laut setinggi satu anak panah, 1 meter sampai 1,5 meter, barulah boleh salat di situ. Ya, barulah boleh salat. Ketika matahari terbit tadi namanya apa? Syuruk. Nama lainnya apa? Isyraq. Coba lihat, matahari terbit perlu waktu nggak? Perlu waktu. Dari mulai 6:03 tuh udah, kita pakai ini aja ya, 6,3 itu mulai terbit, mulai keluar dia dari kelihatan dari permukaan laut, muncul terbit. Ini perlu waktu untuk naik.
Ini tidak boleh sholat sampai tadi lingkarannya setinggi satu anak panah di atas permukaan laut. Itu perlu waktu. Waktu itu kata ulama ada yang mengatakan 10 menit, bahkan ada yang mengatakan 7, 10, 12, 15. Berarti harus ditambah 7 paling cepat. Tapi umumnya 10 untuk aman. 6,3 tambah 10 menit, habislah syuruk itu. Habis syuruk, artinya ketika syuruk tidak boleh sholat. Sampai habis syuruk itu tambah 10 menit, masuk waktu duha. Masuk waktu duha. Berarti kalau tambah 10, 6 lewat 3 tambah 10, 6, 13. Itulah waktu sholat duha. Disitulah dibolehkan orang mulai sholat sunnah. Baik sholat sunnah isyraq nanti namanya, atau sholat sunnah duha. Dibolehkan setelah matahari berada di atas permukaan laut setinggi berapa tadi? Anak panah. Gak bisa diukur, bisa dikira-kira aja. Ya, baik. Jadi kapan sholat subuh itu habis? Ketika dia terbit pas 6:03, maka habis sholat subuhnya. Bagaimana hukum orang yang bangun jam 6:30 atau jam 6:05? Karena di sini 6:03. Dia bangun 6:05, berarti sudah selesai waktu sholat subuh. Boleh nggak dia sholat? Boleh nggak dia sholat? Wajib. Bukan boleh, boleh nggak sholat? Wajib. Salah pertanyaan saya. Wajibkah dia sholat? Wajib sholat. Tetap wajib sholat walaupun bangunnya jam 6:05. Bagaimana jika bangunnya jam 6:30? Wajib. Bagaimana jika bangunnya jam 7? Wajib. Bagaimana jika bangunnya jam 9? Wajib dia sholat subuh. Boleh sholat subuh jam 9? Wajib. Nah, bagaimana niatnya? Niatnya qadha. Ya, niatnya qadha, niat dalam hati. Sholat aja bismillah, ya Allah, aku sholat subuh qadhaan lillahi ta'ala. 2 rakaat boleh disebut, boleh tidak. Yang perlu disebut adalah jenis sholatnya. Jenis sholatnya apa? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Rakaatnya mau disebut boleh? Tidak boleh. Bisa dipahami? Yang perlu disebut itu apanya? Jenis sholatnya. Ya Allah, aku niat sholat subuh lillahi ta'ala. Khalas, cukup. Aku niat sholat zuhur lillahi ta'ala. Cukup. Kalau kita gimana? Aku niat sholat zuhur 4 rakaat menghadap kiblat, makmuman. Panjang sekali. Boleh nggak? Boleh. Tafadhal, silakan. Tapi sebenarnya niat itu cukup menyebutkan apanya? Jenisnya. Saya sholat subuh sudah selesai lillahi ta'ala. Saya sholat zuhur, sholat asar. Ya, tidak disebut madhab kiblat. Halas, sudah diperbuat madhab kiblat. Ya, tidak disebut rakaat, tidak apa-apa, sudah pasti 2 rakaat. Tidak disebut makmuman, tidak apa-apa, adanya berdiri di belakang, udah jadi makmum langsung. Tidak sebut imam, tidak apa-apa karena ada di depan. Ya. Imam akan sah menjadi imam bila diangkat oleh makmum. Nah, qadha sama adaan. Qadhanya, iya, qadha perlu disebut atau tidak? Sebenarnya tidak, otomatis dia akan menjadi qadha. Otomatis orang yang sholat di luar sholat, nama sholatnya qadha. Yang di dalam sholat namanya adaan. Itu otomatis. Otomatis tadi penamaannya apabila sebelum waktu sholat tidak sah. Di dalam waktu sholat adaan, otomatis namanya. Di luar waktu sholat qadhaan, sudah pasti namanya qadha. Baik. Tapi kalau Bapak sudah biasa menyebut, ingin menyebutnya silakan disebut. Saya sholat subuh jam 9 qadhaan. Gak apa-apa kalau mau disebut silakan ya. Baik. Kalau sengaja gini, Bapak-bapak sekalian, bagaimana hukumnya mengakhirkan sholat? Hukumnya dosa. Dosa diancam celaka, diancam masuk neraka wail. Nama nerakanya
Wail disebut dalam Al-Quran, fawailul lil musallin, celakalah, masuk neraka, waillah orang-orang yang salat. Nggak boleh berhenti di sini. Fawailul lil musallin, masuk neraka, wail orang yang salat. Nggak boleh berhenti di sini. Salat yang mana? Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Berhenti di sini boleh. Yaitu orang-orang yang lalai dalam salat. Lalai maksudnya mengakhirkan waktu. As-sahun, sahun adalah orang yang mengakhirkan waktu sampai keluar waktu, dia masuk neraka. Wail jika dilakukan dengan sengaja, diancam. Yang sengaja ya, ini sengaja. Orang yang sengaja mengakhirkan waktu salat sampai habis waktunya, keluar waktu, bukan di akhir waktu. Orang salat di akhir waktu sah. Salat subuh jam 6, teng, sah. Tapi tidak afdal. Sah, diterima, tapi tidak afdal. Afdal amal adalah salat di waktunya. Jadi orang yang salat subuh jam 6 tepat, dia masih bisa, itu sah salatnya jika dia salat di jam segitu. Apabila dia akhirkan dengan sengaja, diakhirkan bangun jam 4.44, diakhirkan sampai 6.03 atau sampai jam 6 dengan sengaja, maka dia mendapat dosa mengakhirkan. Tapi dosa yang diancam di ayat ini bukan mengakhirkan di dalam sholat, tapi mengakhirkan sampai keluar waktu. Yang di ayat ini adalah mengakhirkan sampai keluar waktu sholat. Fawailul lil musallin, celakalah atau masuk neraka wail orang-orang yang sholatnya diakhirkan sampai keluar waktu. Jadi barang siapa yang sering mengakhirkan sampai keluar waktu sholat, diancam dengan neraka wail. Dosa, jadi kalau sengaja diakhirkan dosa. Terus kalau udah gitu mendingan gak usah sholat aja. Bahaya dia. Soalnya udah sholat diancam juga kan gitu, ya kan? Ya kan? Sholatnya jam 6:15. Aduh, aneh kalau sholat diancam juga nih. Fawailul. Mendingan aneh gak sholat sekalian dah. Gak gitu. Ya, jadi mengakhirkan dosa sendiri. Dosa sholat diakhirkan sampai keluar waktu, dosa sendiri. Terus bagaimana? Apakah dia tetap wajib sholat? Tetap wajib sholat. Kalau dia sudah mengakhirkan sampai keluar sholat, kemudian dia tambah lagi dengan tidak sholat, maka dia mendapat dosa 2 kali lipat. Dosa melalaikan sholat sampai habis waktunya, yang pertama. Yang kedua, dosa meninggalkan sholat. Ya, jadi tetap wajib sholat. Nah, wajib sholatnya ini dia apakah berpahala? Ya, ulama sampai berbeda pandangan mengenai orang yang sholat di luar waktu. Orang yang sholat di luar waktu terus-terusan dan sengaja, apakah diterima atau tidak? Ini wallahu alam. Para ulama mengatakan dia hanya bebas kewajiban saja. Ngerti bebas kewajiban? Telah gugur kewajibannya, tapi pahalanya wallahu a'lam. Kemungkinan jika dia sengaja, dia tidak mendapatkan pahala. Jadi dia tetap untuk melakukannya hanya untuk bebas dari tugas tanggung jawab, tapi tidak digaji lah istilah kita. Karena udah deadline, apa namanya? Time is over. Ya. Yang sengaja nih ya, yang sengaja, jangan salah. Kalau yang nggak sengaja beda lagi. Baik. Kita kembali ke sholat subuh. Sekarang ana akan bacakan hadis-hadis keutamaan orang-orang yang sholat subuh. 1, 2, 3, 4, ada 5. Keutamaan sholat subuh. Semoga Allah mudahkan kita untuk menjalankannya. Bismillah. Sholat subuh itu, kata Nabi SAW, man shallal isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisful lail, wa man shallal subha fi jama'atin faka'annama shallal laila kullah. Rawahu Muslim. Pertama, barang siapa yang salat isya, nanti kita salat isya. Barang siapa yang salat isya berjamaah, maka seolah-olah dia mendirikan salat sunnah setengah malam. Siapa yang salat isya berjamaah, dia seolah-olah
mendirikan sholat malam setengahnya. Berarti setengah malam itu seolah-olah dia sholat malam. Ini pahala keutamaan sholat isya berjamaah. Kemudian barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka seolah-olah dia sholat qiyamul lail semalam suntuk. Ya, jadi barang siapa yang sholat subuh berjamaah, malamnya tidak qiyamul lail, dia dapat pahala seolah-olah qiyamul lail. Seolah-olah itu di bawah beneran, ya. Seolah-olah itu di bawah mengerjakan sesungguhnya. Kalau antum qiyamul lail sebelum tidur atau bangun tidur, sholat 1 rakaat atau 3 rakaat atau 5 rakaat, sholat, ya, misalnya 1 rakaat, boleh nggak? Boleh 1 rakaat, maka dia mendapatkan 2 pahala. Pertama, pahala seolah-olah sholat sepanjang malam karena dia sholat subuh di masjid jamaah. Satu lagi tambahan, dia dapat sholat qiyamul lail. Jadi bagi orang yang sholat qiyamul lail, dia mendapatkan 2 keutamaan. Pertama, keutamaan sholat qiyamul lail yang sesungguhnya. Yang kedua, seolah-olah sholat qiyamul lail. Sama dengan orang yang menunggu azan atau menunggu iqamah. Orang yang datang nih, bapak-bapak yang rajin nih, Masya Allah, datang ke sini, udah azan, belum qamat, 10 menit, 5 menit, itu misalnya bapak duduk saja di tempat sambil zikir atau duduk saja, itu bapak mendapatkan pahala seolah-olah sholat sunnah berketerusan. Bisa difahami ya? Seolah-olah bapak lagi sholat terus, selesai 2 rakaat, berdiri lagi, sholat lagi, selesai 2 rakaat, berdiri lagi, seolah-olah. Kita nunggu sholat terkadang 10 menit. 10 menit itu bisa dapat 5 kali sholat atau 4 kali sholat. 2. Seolah-olah yang menunggu 10 menit seolah-olah dia sholat sunnah 8 rakaat. Begitu. Ya. Jadi orang yang duduk saja nih, Masya Allah ya, yang bisa mengamalkan, barakallah, selamat. Orang yang bisa mengamalkan ini, Masya Allah. Yang belum mengamalkan nunggu pensiun kali ya. Kita belum ngamalin nih, Anda juga belum nih. Bapak-bapak yang udah ngamalin, udah azan, duduk rapih di sini, Pak. 7 menit, 8 menit, itu bapak walaupun duduk saja itu nunggu qamat, atau yang muadzin Mas Marwan nunggu qamat, duduk sambil ngeliatin, mau udah megang mic nih mau qamat, ya, itu pahalanya seolah-olah beliau salat 2 rakaat sampai 8 menit itu selesai. 8 menit bisa 3 kali 2 rakaat. Itu keutamaan. Jadi dia dapat pahala itu. Pahala seperti itu, seperti di bawahnya, tapi lumayan itu. Nah, begitulah juga orang yang sholat subuh di masjid. Semoga Allah kuatkan kita. Barang siapa yang sholat subuh di masjid, maka dia mendapat keutamaan seolah-olah dia sholat qiyamul lail. Maka barang siapa lagi-lagi yang sholat qiyamul lail ditambah sholat subuh jamaah di masjid, dia dapat 2 keutamaan. Keutamaan sholat qiyamul lail yang sesungguhnya dan pahala seakan menyempurnakan qiyamul lail seseluruhnya. Itu saking beratnya sholat subuh, itu pahalanya. Boleh nggak ngomongin pahala? Ini diomongin. Dalam hadis ini diomongin. Boleh. Apa fungsi pahala? Dalam hadis disebutkan wa abshiru, kata Nabi. Wa abshiru. Kalian itu kadang malas, kadang lalai, kadang letih, kadang nggak semangat. Tapi ingatlah wa abshiru, kata Nabi. Berkabar gembiralah. Apa maksudnya berkabar gembira? Ingatlah pahalanya supaya kamu semangat mendapatkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Jadi berbicara keutamaan-keutamaan ibadah ini dianjurkan masuk ke benak kita supaya kuat melawan nafsu. Karena ada sebuah harapan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebut dalam hadis wa abshiru. Wa abshiru apa wa abshiru? Ingatlah pahalanya, berkabar gembiralah dengan pahala dari Allah. Ayo maju. Ayo khatam Quran, ayo belajar Quran gitu. Itu wa abshiru. Ayo sholat qiyamul lail, ayo sholat subuh di masjid, wa abshiru, banyak pahalanya, ayo gitu. Itu boleh begitu. Kata Nabi, itu salah satu cara untuk menyemangati diri kita. Wa abshiru. Ayo sedekah, ayo keluarkan, ayo semangat beramal. Letih, capek, ayo semangat, wa abshiru. Beramal lagi. Kurang ikhlas, ayo ikhlaskan, wa abshiru. Berikan kabar gembira. Yakni kasih tahu bahwa ada keutamaan-keutamaan dari Allah gitu. Itu namanya wa abshiru.
Nah, di sini kita belajar keutamaan yang pertama. Orang yang sholat subuh, keutamaan yang pertama, dia seolah-olah sholat qiyamul lail sepanjang malam. Sholat subuh di mana nih? Di masjid. Jamaah buat laki-laki, di rumah tepat waktu bagi ibu-ibu. Boleh nggak ibu-ibu ke masjid? Boleh. Yang berikutnya, kata Nabi SAW, yata'aqabuna fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar wa yajtami'una fi salati subhi wa salati al-asri thumma ya'ruju alladhina batu fikum fasa'alahumullahu wa a'lamu bihim kaifa taraktum ibadi fayaquluna taraknahum wa hum yusallun. Seperti yang sudah kita sebutkan kemarin, malaikat bertugas dibagi dua. Bertugas untuk mencatat atau menjadi saksi. Maaf, ini bukan pencatat. Malaikat pencatat, raqibun wa atid. Raqib, atid pencatat. Ini ada malaikat yang tugasnya menjadi saksi. Memang menjadi saksi. Khusus Allah utus untuk menjadi saksi. Ya, menjadi saksi. Kapan tugasnya? Tugasnya asar dan subuh. Yang bertugas waktu asar, dia menanti. Ini sudah jelaskan kemarin. Ini malaikat asar. Ini waktu asar. Sekarang malaikat yang akan bertugas malam dia turun. Atas izin Allah turun, berjumpa di sini dua-duanya. Yang ini malaikat yang sudah bertugas dari subuh, menyaksikan kita sedang sholat. Yang baru datang menyaksikan kita sedang sholat. Kemudian dia berangkat ke atas. Yang tadi asar, yang tadi subuh bekerja, dia berangkat ke atas. Nanti di atas ditanya oleh Allah, kaifa taraktum ibadi, bagaimana hambaku kalian tinggalkan. Mereka bersaksi, taraknahum wa hum yusallun, kami tinggalkan mereka sedang salat. Waktu kami datang mereka juga sedang salat. Ini persaksian malaikat. Allah tahu, cuman Allah mengetes saja. Allah sunnatullah, ya nih, sunnatullah. Kemudian nanti malaikat yang asar ini naikkan. Ini bekerja ini dari asar sampai subuh. Ya, sampai subuh. Gantian, ini sekarang turun. Untuk kerja lagi dimulai subuh. Turun. Bertemulah mereka di sini. Ini belum naik sampai mulai sholat jamaah di masjid. Kalau sholat jamaah dimulai di masjid, baru kemudian yang ini naik. Ya, yang ini naik ke atas, ditanya, bagaimana engkau meninggalkan hambaku? Dia mengatakan, malaikat ini, saya menemuinya sholat ketika turun, saya menemuinya sholat ketika saya naik. Ini Masya Allah, ini dua sholat al-asru, dua sholat asar dan subuh. Jadi intinya dari hadis ini, orang yang sholat subuh mendapat kesaksian dari malaikat. Makanya kemarin Anda sampaikan, jangan bertengkar dengan orang dengan sholat subuh. Ya, nanti ada lagi hadis, jangan meremehkan orang yang sholat subuh. Jangan bertengkar dengan orang yang sholat subuh. Jangan cari permusuhan dengan orang yang sholat subuh. Hati-hati dengan orang yang sholat subuh, karena mereka mendapat saksi dari malaikat. Baik, itu faedah yang kedua, keutamaan yang kedua. Keutamaan yang ketiga, kata Nabi SAW, athqalus salati alal munafiqin salatul isya wa salatul fajri walau ya'lamuna fihima la'atauhuma walau habwan, muttafaqun alaih. Kata Nabi SAW, salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah salat isya dan subuh. Naam. Salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah salat isya dan subuh. Al-isya was subuh. Subhanallah, Allah maghfir lana jami'an. Orang yang malas salat subuh dan isya, maka dia terkena penyakit munafik. Berarti orang yang salat subuh terus-terusan di masjid, walaupun masbuk, Pak. Dia masbuk, gak apa-apa. Yang penting salat subuh di masjid, masih mending, ya kan? Nah, masih mending masbuk. Yang penting dia salat subuh di masjid. Maka dijamin oleh Nabi SAW, dia bukan orang munafik. Itu orang yang salat subuh di masjid. Kemudian kata Nabi SAW, lau ya'lamuna fihima, seandainya mereka tahu kehebatan salat subuh dan isya, la atauhuma walau habwan, mereka akan datang ke masjid untuk salat subuh walaupun merangkak, untuk salat isya walaupun merangkak, yakni tangan menjadi kaki, kotor
menginjak tanah atau memegang tanah demi mendapatkan keutamaan salat subuh. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, salat subuh, salat sunnahnya saja, apa kata Nabi SAW? Raka'atail fajr. Aywa, 2 rakaat sunnah sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka bagaimana dengan salat fardunya? Allahumma ighfir lana ya Allah, ampuni kami ya Allah, maghfir lana. Bagaimana dengan dunia dan seisinya salat sunnah? Bagaimana dengan salat subuhnya? Makanya kata ulama mencela, ada celaan dari para ulama, orang-orang yang tidak salat subuh tapi dia mencari kehidupan rizki dunia. Dia tidak salat subuh, tidak salat sunnah subuh, berantakan paginya, kemudian dia bangun mencari rizki. Wallahi dia tidak diberkahi dari rizkinya. Yang salat subuh dia mendapatkan lebih baik daripada dunia dan seisinya. Yang salat sunnah subuh dapat lebih baik dari seisinya. Jadi awali dengan salat sunnah qabliyah, kemudian salat subuh, baru cari rizki. Itu yang dianjurkan. Salat sunnah qabliyah subuh. Apabila waktunya sudah qomat, tidak boleh salat sunnah. Sudah qomat nih, sudah langsung batalkan salatnya, masuk. Tapi belum selesai salat sunnah qabliyahnya, nanti diganti di waktu duha. Tunggu sampai syuruk selesai, baru diganti niat qada salat sunnah qabliyah subuh. Saking pentingnya Nabi menganjurkan untuk mengqadanya salat sunnah qabliyah subuh. Baik, itu keutamaan salat subuh. Apabila mereka mengetahui keutamaan yang mereka akan jalan walaupun berangkat gitu ya. Kemudian hadis berikutnya kata Nabi SAW, hadis yang keempat, man shallal bardaini dakhalal jannah. Barang siapa yang salat subuh di tepat waktu di masjid bagi laki-laki, tepat waktu di rumah bagi perempuan. Barang siapa yang salat subuh dan asar, ini 2 salat, subuh dan asar, maka dia akan masuk ke dalam surga. Ada jaminan orang yang rutin salat subuh masuk surga. Ya subhanallah, ini kelihatannya mudah, tapi ya begitu, udah janji Allah. Yang penting rutinkan, pegang berat-berat salatus subah, maka akan masuk ke dalam surga kata Nabi SAW. Hadis yang terakhir, yang kelima, tentang keutamaan salat subuh kaum muslimin. Kata Nabi SAW, ini yang paling penting. Man shallal fajri fi jama'atin fahuwa fi dhimmatillah. Barang siapa yang salat subuh di masjid, maka dia dalam jaminan Allah. Fala yatlubannakumullahu min dhimmatihi bisyai'. Janganlah engkau lukai dia, zalimi dia, karena Allah akan menuntutmu, karena dia ada dalam jaminan Allah. Bahaya sekali nih. Ya. Ulangi, man shallal fajr fi jama'atin fahuwa fi dhimmatillah. Barang siapa yang salat subuh, salat fajar berjamaah, maka dia berada di jaminan Allah. Fala yatlubannakumullahu min dhimmatih. Janganlah kalian menjadikan Allah menuntut jaminannya kepada kalian karena menzalimi orang yang salat subuh. Fayudrikuhu fayakubbuhu finnar. Maka Allah akan marah kepada kalian dan melemparkan kalian ke dalam neraka. Nah, jadi bahaya sekali nih orang yang memusuhi orang-orang yang salat subuh. Karena orang yang salat subuh kemungkinan besar dia akan salat yang lainnya. Nah, itulah kurang lebih faedah orang-orang yang salat subuh. Yang pertama, faedahnya adalah seolah-olah salat sepanjang malam, salat sunnah sepanjang malam. Yang kedua, disaksikan oleh malaikat yang bersaksi, baik malaikat yang asar atau malaikat yang ini 2 malaikat berkumpul menyaksikan. Itu yang kedua. Yang ketiga, orang yang salat subuh maka terhindar dari sifat munafik. Yang ketiga, yang keempat, orang salat subuh kata Allah Subhanahu, kata Nabi SAW, insyaallah masuk surga. Yang keempat, yang kelima kata Nabi SAW, orang yang salat subuh berada di jaminan Allah, keamanan dari Allah. Jangan dijahati, jangan dimusuhi, jangan dizalimi orang-orang yang salat subuh. Bahaya. Jadi gimana? Ya sudah, maafkan saja. Ya sudahlah, dimaaf. Pokoknya jangan bermasalah. Kalau mau bermasalah cari orang yang ya. Kalau nggak sholat masih mending lah antum ada.
Ini jangan yang sama-sama sholat. Jadi hati-hatilah dengan yang sholat subuh, hati-hati. Karena benar-benar ini keutamaan orang yang sholat subuh. Baik, sampai di sini. Oh, masih lama waktunya. Silakan apabila ada pertanyaan. Nah, kalau kita ingin mengqadha sholat pada saat waktu sholat berikutnya sudah masuk, apakah kita sholat qadha dulu atau sholat pada saat yang waktu sudah masuk? kita sholat ingin mengqadha, misalnya sholat zuhur, kita tertidur, bangunnya jam 4 karena minum obat tidur. Gak sadar-sadar dibangunin, bangunnya jam 4. Waduh, gimana ini? Bagaimana cara sholatnya? Diikuti urutan sholat. Ya, jadi patokannya diikuti urutan sholat. Kecuali, ini kecuali saat itu azan, kita di mobil atau kita di mana ya? Kita ya di kereta bangun, tapi kalau di kereta nggak ada jamaah. Maksudnya ada jamaah. Bangun kita di masjid, udah qamat salat asar misalnya nih. Misal gimana ceritanya? Kita tidur jam 11 di masjid di sini. Bangunnya pas azan asar, pas azan zuhur nggak bangun-bangun. Ada di situ tidur. Nggak ada yang bangunin, nggak bangun-bangun. Pas azan asar baru bangun. Bukan azan asar, pas qomat. Pas qomat asar bangun udah qomat asar. Udah asar. Dia wudu, dia sholat dengan jamaah, langsung sholat asar. Kalau itu langsung, kalau keadaannya seperti itu. Tapi kalau tidak ada jamaah, dia sendiri saja, maka ikut urutan. Berarti sholat mana dulu? Zuhur dulu baru asar. Itu cara mengqadha. Naam. Wallahu a'lam. Naam. Salat qabliyah subuh bagi yang rumahnya dekat lebih bagus di rumah. Yang rumahnya di sini samping. Ini di rumah. Ini rumah fulan. Bagi yang rumahnya jauh silakan salat sunnah di masjid. Karena dulu para sahabat yang rumahnya jauh mereka datang sebelum azan atau sebelum qamat. Banyak sahabat yang rumahnya jauh. Dalam hadis tentang sahur, ada hadis tentang sahur, Zaid bin Sabit kalau tidak salah, Anas ibnu Malik, Zaid bin Sabit, itu mereka datang sebelum azan. Ketemu dengan pas sampai masjid, kata Nabi, wahai Anas, cari di masjid yang udah sampai, ajak ke rumah saya sahur. Berarti sholatnya di mana? Sholat sunnahnya di mana berarti? Sebelum azan, masih waktu bisa sahur. Udah sampai masjid. Berarti sholat sunnahnya di masjid. Jadi bagi yang jauh, dulu sahabat yang jauh, mereka itu datang ke masjid sebelum azan atau sebelum qomat. Udah masuk masjid. Maka artinya orang yang jauh silakan sholat sunnah di masjid. Nah, bagaimana sholat sunnah di masjid? Sholat sunnah qabliyah subuh di masjid, silakan masuk masjid langsung sholat, tidak perlu sholat sunnah tahiyatul masjid, tidak perlu. Jadi langsung masuk, langsung sholat sunnah 2 rakaat, selesai. Ya, sholat sunnah qabliyah 2 rakaat sudah cukup. Tahiyatul masjidnya sudah diwakili dengan sholat sunnahnya tadi. Ya, sudah cukup. Jadi nggak usah 2 kali. Apalagi waktunya sempit, tinggal 2-3 menit. Ya udah, sholat aja 2 rakaat. Sholatnya namanya langsung niat sholat qabliyah subuh. Tahiyatul masjid udah masuk di situ. Bisa difahami? Ya, tidak perlu 2 kali sholat. Naam, wallahu a'lam. Naam. Baik, sholat sunnah qadha, qabliyah dan ba'diyah boleh di qadha. Boleh, berdasarkan hadis Nabi SAW dari Aisyah, Nabi pernah mengqadha salat sunnah qabliyah zuhur ba'da zuhur. Nanti ada bab mengqadha salat sunnah. Nabi juga dalam riwayat Aisyah, Nabi juga pernah mengqadha salat witir di waktu duha. Nanti ada bab mengqadha salat sunnah. Jadi boleh Pak, qabliyah zuhur di qadha ba'da zuhur. Ya, boleh. Ini ulama Al-Imam An-Nawawi mengatakan yajuz, boleh mengqadha salat sunnah.
Dalilnya kuat. Dalilnya kuat, tapi nggak boleh sering-sering. Silakan. Bapak jadi 4. 2 berarti. 2 tahiyat, 2 subuh. Sebenarnya sih Pak begini, saya ingin jelaskan tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid artinya menghormati masjid. Kata Nabi SAW, "Idza dakhala ahadukumul masjid." Jika seseorang dari kalian masuk masjid, fala yajlisanna hatta yusalli rak'atain. Jangan duduk sampai sholat 2 rakaat, oke? Jangan duduk sampai, hadisnya begitu. Barang siapa yang masuk masjid, jangan duduk sampai sholat 2 rakaat. Maka kata ulama, 2 rakaat apapun yang dilakukan sholat sudah dianggap menghormati masjid. Paham nggak? Ulangi ya. Ulangi. Nah dulu udah paham belum yang ini? Ya terima. Apaan Ustaz Ilham? Allah Maha melihat, Maha mengetahui. Oh saksi tadi. Iya itu sunnatullah, sunnatullah. Allah Maha mengetahui kita sedang apa, subuh, sedang sholat atau sedang tidur. Kenapa pakai malaikat ditanya segala? Itu sunnatullah, sunnatullah. Karena nanti malaikat ini mau jadi saksi. Sunnatullah itu. Kalau malaikat kan nggak bisa, nggak tahu Pak. Sunnatullah malaikat perlu melihat. Allah sudah tahu, cuman ini sunnatullah. Untuk nanti 2 ini jadi saksi, begitu. Sunnatullah. Ana ulangi ya. Kata Nabi, siapa yang masuk masjid jangan duduk sampai sholat. Sudah paham? Paham? Jangan duduk sampai sholat 2 rakaat. Sudah itu hadisnya. 2 rakaat ini pokoknya sholat apapun 2 rakaat maka sudah dianggap menghormati masjid. Paham nggak? Gini sebentar. Ana masuk jam 9. Jam 9 waktu apa? Duha. Oke, kata Nabi jangan duduk sampai sholat. Ana sholat duha 2 rakaat, maka duha ana dianggap menghormati masjid. Paham? Jadi Pak, sholat duha ana jam 9 sudah dianggap menghormati masjid karena ana tidak langsung duduk, ana sholat 2 rakaat. Jadi sholat duha 2 rakaat sudah menghormati masjid. Begitu juga sholat subuh, kita masuk masih 7 menit nih, masih lama. Kita masuk masjid, kata Nabi jangan jangan duduk kecuali sholat. Kita misalnya, ana nggak duduk, ana langsung sholat sunnah fajar, maka sholat sunnah fajar ana sudah mengamalkan hadis tadi. Maka sholat sunnah fajar ana sudah dianggap menghormati masjid, begitu. Memang belum qomat, kalau udah qomat nggak boleh. Kalau belum azan nggak ada sebab. Nah, kalau belum azan, datang kita jam 4, belum azan. Ana masuk masjid, ana sholatnya misalnya ana niat sholat sunnah qiyamul lail, cukup, maka qiyamul lail udah jadi sholat tahiyatul masjid. Pokoknya apapun sholat yang kita lakukan di sini, di masjid ini 2 rakaat setelah masuk masjid, duha, maka dia sudah menghormati masjid, sudah dianggap tahiyat. Qabliyah sudah dianggap tahiyat, qiyamul lail sudah dianggap tahiyat, ya sudah dianggap tahiyatul masjid, sudah, kecuali ba'da zuhur nih ya. Sebentar dikit lagi. Ba'da zuhur. Antum masuk ba'da zuhur, mau sholat apa? Ba'diyah udah, masuknya jam 2. Ba'diyah udah, qabliyah udah, kita udah selesai. Dari sana sekarang kita masuk masjid jam 2 mau ngaji. Sholat apa? Nah, baru tahiyatul masjid. Baru jam 2 nggak mau sholat apa? Nggak ada. Tapi kalau masuk jam 9, mau kajian Sabtu di sini jam 9. Kita sholat apa? Duha, afdol duha daripada tahiyatul masjid. Jadi sholat aja duha, maka telah dianggap tahiyatul, gitulah maksudnya. Bisa dipahami? Kalau dua-duanya dilaksanakan, Dibilangin satu aja. Gimana sih? Kalau dua-duanya justru ilmunya kurang gitu. Justru satu aja. Nah, satu aja udah cukup. Satu itulah sudah dianggap tahiyatul masjid. Sebentar Pak. Kita sholat maghrib sudah selesai, di mana-mana sudah selesai. Kemudian tadi ada orang masuk masjid ba'da sholatul maghrib. Dia sholat, mau sholat apa ba'dal maghrib? Dia udah sholat di rumah, beliau sudah apa, sekarang masuk di sini.
Sholat apa namanya? Mau sholat duha nggak bisa, nggak ada sholat namanya. Ba'dal maghrib nggak ada namanya kan? Barulah namanya tahiyatul. Baru bapak niat tahiyatul masjid, silakan. Baru silakan niat tahiyatul masjid. Tapi kalau jam 4 subuh masuk masjid, ngapain sholat tahiyatul masjid? Langsung aja sholat qiyamul lail, begitu caranya. Udah itu udah cukup, Pak. Gitu Pak. Jadi nggak usah 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat tahiyatul masjid tambah 2 rakaat sebelum, nggak perlu begitu, nggak perlu. Ini benar Anda yang sampaikan ini yang afdol begitu cara penggunaan pengamalannya. Nanti kita lanjutin minggu depan. Oh nanti jamak kita akan bahas kapan bisa sholat jamak di qashar, nanti kita bahas ketika safar ya. Ketika safar, tapi ntar kita bahas jelasnya. Ya Pak ya, insya Allah nanti di bab sholat safar. Baik, terima kasih kaum muslimin rahmati Allah, barakallahu fikum, wallahu alam. Yang benar dari Allah, yang salah dari ana. Semoga Allah rahmati kita semua. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.